Oke, selamat pagi pemirsa di rumah. Selamat datang di IG Live Chan Indonesia dan Chan Medan. Pada pagi hari ini, tentunya semua masih semangat kan? Oke, menemani sarapan Anda, pada hari ini tanggal 27 September 2020, kita akan membahas sebuah topik yang menurut saya sangat menarik dan bikin penasaran. Apa sih topik itu? Topik itu adalah mendaki gunung menyentuh hati. Keren sekali ya. Oke, sebelum memulai talknya, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Santi, saya bekerja sebagai IT konsultan. Dan baru-baru ini saya memulai sebuah usaha kecil-kecilan bersama teman saya bernama Enakbet, bisa langsung cek nanti di IG-nya. Ini bukan promosi tapi ya. Promosi juga nggak apa-apa sih. Dan siapa sih bro satu ini yang ada di atas saya yang ganteng ini? Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah Bro Sugiarto atau biasa dipanggil Bro Sugi. Bro Sugi ini adalah seorang praktisi Chan yang dimana sudah dikonfirmasi oleh Sefu Pocun, level meditasinya itu sudah cukup mendalam. Wah, keren ya. Selain itu, Bro Sugi ini sehari-harinya bekerja sebagai product manager di salah satu perusahaan penyedia jasa dan alat medis terbesar di Asia. Oke. Nggak terbesar lah, salah satu yang besar di Asia mungkin. Ya, salah satu yang terbesar di Asia. Ya. Oke. Judulnya udah menarik banget, narasumbernya udah keren. Nah, di IG kali ini, di talk kali ini kita juga ada hadiah nih buat teman-teman penanya terbaik. Jadi tetap pantengin 1 jam ke depan talknya, siapa tahu Anda yang dapat hadiah. Tapi harus tanya, nanti saya jawab. Oke, tanpa berpanjang lebar, mungkin kita langsung mulai saja ya bro. Saya penasaran nih, judul topiknya kan mendaki gunung menyentuh hati. Itu kenapa judulnya seperti itu ya? Kok kayak terdengar seperti puisi atau ke Bro Sugi ini mau menyampaikan puisi atau mau gimana? Dijelaskan. Pertama saya pengen say thank you dulu ke teman-teman semua, si Santi, ke mungkin teman-teman Chan Medan yang sudah menginisiasi IG Live ini. Kemudian juga ada teman-teman Chan Indonesia yang behind the screen, yang mungkin nggak saya sebutin satu persatu lah di sini. Itu pertama gitu. Kemudian, nah sekarang kalau bicara tentang judul, sebenarnya judul ini saya ambil karena saya ngerasa ini suatu analogi gitu. Nah, tapi sebelum kita bahas, saya mau nanya nih, si Santi pernah nggak daki gunung? Mendaki gunung beberapa kali pernah sih. Gimana nih? Impressive. Anak-anak Chan ini gini, eksepsional semua. Biasanya yang namanya cewek jarang yang mau daki gunung gitu. Ya, tapi berarti kalau pernah daki gunung, berarti pernah ngalamin gitu kan rasanya daki gunung. Gimana rasanya? Si Santi gimana rasanya waktu daki gunung? Gitu dulu deh. Waktu mendaki itu ya, waktu udah sampai, terutama udah sampai pertengahan jalan itu sih paling berasa. Jadi rasanya tuh udah capek, terus aku mau pulang aja, balik turun. Tapi ternyata setelah udah sampai di puncak, wah ada perasaan, wah bisa, ternyata saya bisa juga saya puncak sini ya. Seperti itu. Ya benar. Nah, balik lagi, kenapa sih judulnya begini? Karena waktu itu waktu saya lagi mikir topik itu, saya kepikiran waktu saya SMA dulu. Terus kita itu selama 3 tahun saya di SMA itu, setiap tahun tuh anak-anaknya diajak daki gunung, memang program dari sekolah. Nah, waktu kelas 3 kita itu daki Gunung Agung waktu itu. Dan waktu itu yang saya nggak sangka adalah perjalanan going up yang itu 12 jam. Itu pun baru sampai base camp. Terus 1 jam lagi dari base camp itu, paling nggak 1 jam lagi harus nyampe ke puncaknya. Nah, waktu itu kita rombongan paling pertama sih gitu, kan dibagi grup-grup gitu. Nah, cuma
saya nggak nyangkanya adalah di kelas 1 dan kelas 2 SMA itu kita dakinya cuma Gunung Batur, Gunung Abang waktu itu. Itu yang notabene 3 jam 4 jam kita nyampe lah di puncak gitu. Nah, kali ini ekstrim 4 kali lipatnya gitu. 12 jam gitu. Dan ya itu seperti si Santi bilang, ketika kita daki jalannya nanjak terus, badannya udah berat gitu, air 1,5 liter yang cuma 1,5 kilogram rasanya jadi 15 kilogram gitu. Terus juga ya kaki pegel, terus ya airnya butuh gitu tapi rasanya udah pengen dibuang aja gitu kan. Nah, bahkan sempat ada yang setengah bercanda setengah serius gitu ya, bilang nanti ya kalau mau nikah bawa pasangannya daki gunung dulu. Nanti kalau udah sampai di titik capeknya ekstrim baru keluar semua tabiat-tabiat jeleknya gitu. Saya waktu itu setengah bercanda tapi saya pikir kadang-kadang oh ya mungkin benar juga. Oke, nah ini adalah sebuah analogi bahwasanya di dalam kita berlatih ya seperti itu gitu. Artinya akan ada capek, akan ada pegel, akan ada yang rasanya awalnya ringan akan jadi rasanya berat seperti si air yang kita bawa tadi gitu. Nah, tapi kalau udah kita lewatin semua begitu sampai puncak gitu, wah rasanya langsung plong gitu kan. Rasanya langsung wah, apalagi kalau lihat pemandangan dari puncak gitu, terus lihat awan di bawah, terus di bawahnya awan mungkin kelihatan juga lereng-lereng gunung sekitarnya, terus itu rasanya kayak aduh capeknya hilang semua rasanya gitu. Nah, ini menurut bagi saya ini adalah analogi yang pas sekali untuk menggambarkan proses berlatih kita. Saya bilang proses ya gitu karena dalam berlatih kita itu kan nggak ada yang benar-benar namanya puncak gitu, tapi semuanya kayak proses sampai di titik tertentu mungkin kita bisa lihat ke belakang dan kita bisa lihat lereng-lereng gunungnya gitu. Nah, itu juga akan yang analogi puncak itu juga suatu titik di mana kita mulai merasakan perubahan diri gitu. Nah, tapi juga di sisi lain kalaupun kita nggak merasakan perubahan gitu, mungkin karena dia sangat gradual gitu, paling nggak dia adalah sesuatu paling nggak kita jadi tahu gitu di perjalanan menghadapi kesulitan-kesulitan itu kita jadi tahu oh ternyata diri saya ini seperti ini gitu. Ketika menghadapi kesulitan ternyata saya punya kecenderungan seperti ini loh. Aduh, udahlah akhirnya gue buang aja lah gitu. Atau gue titipin aja lah. Atau apa gitu. Atau sesuatu yang hanya akan kita ketahui ketika perjalanan ke atas itu gitu. Nah, mungkin karena terkait itu saya mau ngajak teman-teman gitu untuk refleksi, untuk tanya sama diri sendiri. Selama ini saya berlatih, apa sih kesulitan yang paling sering, paling umum, atau yang paling menyulitkan saya gitu. Nah, kalau si Santi misalnya apa? Contoh, boleh nggak cerita satu aja? Kalau saya biasanya pas berlatih itu sebenarnya banyak ya, cuma yang paling sering itu ketika udah mau mulai nih, pikiran itu sulit untuk settle, jadi pasti banyak aja yang dipikirin, banyak buah pikirnya. Ya, ini saya pikir itu yang paling umum untuk kita semua lah, termasuk Sugi, termasuk saya juga masih begitu. Kita tuh cenderung untuk gelisah gitu ya, nggak bisa tenang gitu, buah pikir banyak gitu, terus kita pingin ini, kita pingin itu, kita gelisah gitu. Kayaknya bahasa kerennya apa sih, monkey mind gitu kan, pikirannya loncat-loncat kayak monyet dari satu pohon ke pohon lain gitu, bergelantungan sana sini. Nah, rasanya semua orang yang pernah latihan, benar-benar berlatih meditasi duduk gitu apalagi, itu pasti pernah mengalami, tahu dan pernah mengalami hal ini gitu. Tapi saya pengen ngajak teman-teman, si Santi juga, coba kita tanya lebih jauh gitu ya, kita lihat lebih jauh, lebih mendalam. Kenapa ya pikiran kita nggak mau tenang? Kenapa ya pikiran kita maunya loncat-loncat gitu, gelisah? Kenapa ya? Kalau si Santi gimana? Kenapa pikirannya dia sendiri loncat-loncat itu? Biasanya kalau misalkan pikiran sedang loncat gitu sih, karena saya pikirin rutinitas saya sehari-hari, atau saya mikirin masalah sehari-hari. Jadi kepikirannya tuh duduk, aduh nanti saya belum ngerjain ini, belum itu.
Jadi Ya, nggak sengaja itu saya pikirin pas saya meditasi duduk. ya, itu wajar lah. Dan ini kalau saya jadi pasannya si Santi ini saya happy nih, karena dia meditasi dulu masih mikirin kerja. Oke. Nah, saya pikir pasti ada hal-hal di tanda kutip di luar diri kita yang apa namanya, yang membuat kita kepikiran gitu ya. Kalau kita di orang apa, kita terpikir gitu, oh ya saya mah harus mengerjakan ini. Eh, misalnya kadang saya di rumah lagi WFH begini juga kadang-kadang, oh ya belum ngepel gitu, nanti mama yang ngerjain gitu. Nah, atau eh, pikiran misalnya yang lain, oh ada apa, belum bayar pajak, nanti disuratin sama dirjen pajak gitu, misalnya gitu. Nah, kalau untuk hal-hal begini solusinya ya gampang, ya dikerjain aja. Belum bayar pajak ya kita bayar. Kalau kita belum ngepel, jadi misalnya ya kita ngepel. Ya, simple. Nah, sekarang misalnya kita lihat lebih jauh lagi. Kalau nggak ada isu, nggak ada hal-hal eksternal yang seperti tadi gitu, um, ngepel sudah, bayar pajak sudah gitu. Terus kok pikirannya tetap kemana-mana? Kok Itu gimana pikirannya tuh? tetap Itu gimana tuh? Kalau ya, bersegi ya. Kalau saya pribadi sih saya ngerasa gini, seringkali saya nggak merasa puas dengan yang ada sekarang gitu. Saya nggak merasa puas dengan uh, segala sesuatu yang hadir saat ini, yang ada di saat ini, benar-benar literally saat ini gitu. Kita tuh cenderung, saya lah, paling nggak saya cenderung untuk mencari sesuatu, memikirkan harusnya tuh begini, atau oh saya pengennya harusnya yang begini, sesuatu yang ada di luar sana tidak ada di sini, dan sesuatu yang kita rasa, kita pikir lebih baik daripada yang ada di sini saat ini. Itu kalau saya pribadi merasa begitu. Nah, akhirnya salah satu yang saya lakukan adalah biasanya saya berusaha untuk menyapa apapun yang ada di saat ini. Maksud saya misalnya contohnya ketika ini tubuh duduk, ada rasanya kan kita duduk ini, ada misalnya kakinya bersentuhan dengan lantai, atau misalnya tangan saya menyentuh paha, atau apapun itu, apapun pengalaman yang hadir di saat ini, saya biasanya berusaha menyapanya gitu. Nah, tapi menyapanya itu juga seperti kalau ketemu teman lama. Kalau sekarang kita PSBB gitu, WFH terus gitu, kalau rasanya pas dapat ketemu hangout sama teman sekali aja, rasanya kan wah gitu. Rasanya kan wah banget gitu kan. Atau misalnya kita ketemu teman lama yang benar-benar lama sekali nggak ketemu, misalnya dulu teman kuliah yang sudah 10, 12, 15 tahun di Jogja gitu nggak ketemu gitu, pas ketemu dan kita punya waktu hangout gitu kan, biasanya kita bisa asik dan bisa cerita banyak sekali gitu. Ada rasa kangen, ada rasa haru gitu ya kadang-kadang. Nah, ini yang biasanya Sugi lakukan untuk supaya supaya mau betah dengan segala sesuatu lah yang ada hadir di saat ini. Nah, masih terkait dengan ini, saya ngajak teman-teman refleksi nih gitu. Tubuh kita ini atau nafas kita ini, tergantung metode yang biasa kita gunakan, ini kan selalu nemenin kita dari lahir, dari bayi. Tapi pernah nggak kita sapa? Pernah nggak kita halo tubuh gitu, atau halo nafas gitu? Itu sesuatu yang aneh dan mungkin, tapi pernah nggak kita lakukan itu? Kalau saya begitu kurang lebih seperti. Kalau dari saya kurang lebih gitu. Ya, saya setuju juga sih, bro. Jadi kalau untuk gelisah itu tadi, sebenarnya kita tuh terlalu sibuk untuk memikirkan sesuatu yang di luar sana. Sedangkan kita itu lupa terhadap diri kita ini sendiri. Kadang kita malah melupakan diri ini sendiri, sehingga kita memikirkan yang di luar. Harusnya kita kembali ke tubuh kita ini sendiri. Misalkan kita lagi berlatih, kita memperhatikan
Misalkan metodenya apa, misalkan nafas atau sensasi tubuh ini. Ya. Jadi kita itu nggak terus memikirkan yang di luar sana. Ya itu apa? Kita gelisah tuh karena kita nggak puas lah gitu dengan yang ada saat ini gitu. Yang ada saat ini harusnya adalah kita mengerjakan metode, entah itu tubuh, entah itu nafas. Tapi ya gitu, kita selalu ingin cari yang lebih dari ini. Makanya karena kita selalu ingin cari yang lebih dari ini, kita jadi gelisah. Pikirannya selalu ingin loncat lagi, loncat lagi gitu. Oke. Kurang lebih gitu sih. Ya, oke. Jadi rasa puas itu ya yang harus dihadirkan. Ya, ya bisa dibilang rasa puas ya gitu. Betah dengan apa yang ada gitu. Oke. Terus kalau misal tadi kan gelisah ya. Terus kalau misal biasanya kalau saya nih, misalkan udah selesai gelisah, maksudnya udah pas nggak kepikiran apa-apa, gue pikir itu lagi nggak ada, terus kok tiba-tiba kok malah jadi ngantuk, itu gimana itu bro? Udah tadi loncat-loncat, begitu reda langsung tidur gitu. Begitu pulang, itu malah tidur. Ya, aduh saya jadi keinget apa kalau di retreat 1 minggu gitu misalnya atau 9 hari lah gitu biasanya retreat apa 3 hari pertama 4 hari pertama saya selalu tidur. Saya jadi keinget untuk hampir di setiap sesi saya rasanya cuma bisa jatuh tertidur aja gitu. Nah tapi saya mungkin ngutip dari Sufu selalu bilang yang namanya tidur, masalah dengan ngantuk sekali tidur itu memang penyebabnya ada 2 sebenarnya. Yang satu memang kita benar-benar capek gitu kan, kemudian yang kedua males gitu. Tapi saya kasih tanda kutip males gitu ya, karena ini sesuatu yang agak kompleks gitu. Nah kurang lebih begitu, either dia ngantuk atau capek sehingga ngantuk, atau dia males gitu sehingga ngantuk. Jadi kalau misalkan capek gitu tidur aja dong. Ya, sebenarnya iya. Apalagi kalau misalnya biasanya kita mau retreat itu kita sibuk, kita menyelesaikan pekerjaan semua supaya bisa kita tinggal gitu. Biasanya kita suka lembur, jadi dan sebagainya. Kalau kurang tidur, ya betul tidur. Saya bahkan pernah ngobrol dengan Sepuh Cicen gitu, Sepuh Cicen, kamu gimana latihannya? Aduh, ngantuk terus Sepuh gitu. Terus Sepuh Cicen, ya udah tidurlah sana gitu. Itu benar. Tapi teman-teman jangan cepet-cepet terus gue tidur aja lah gitu. Kenapa? Karena kadang pikiran kita sendiri licin kayak belut gitu. Kita ditipu gitu. Nah biasanya saya pribadi saya lebih suka untuk coba mengerjakan metode yang lebih relatif lebih aktif gitu ya, misalnya meditasi jalan atau favorit saya biasanya saya suka pergi namaskara. Kenapa? Karena biasanya pas namaskara, kalau saya turun terus saya ketiduran, nah itu mungkin salah satu parameter saya bahwa saya itu memang udah capek sekali. Mungkin pada kondisi seperti itu saya memang butuh tidur. Nah ini cara saya gitu untuk menilai apakah saya benar-benar capek atau sebenarnya saya malas. Gitu. Oke. Tadi kalau misalkan ngantuk kalau capek. Tapi kan ada 2, tadi ngantuk karena capek atau karena malas. Nah, kalau misalkan yang itu gimana, bro? Ya rajin. Ya, teman-teman pasti udah sering lah dengar Pak Agus cerita, Pak Agus founder Chan Indonesia itu cerita, kerjakan yang sudah kita putuskan. Misalnya udah, saya pengen latihan sejam sehari dan saya sudah memutuskan begitu. Mau itu males, mau itu ngantuk, udah pokoknya kerjain aja. Pokoknya kerjakan aja. Seperti apa nanti jadinya, udah pokoknya kerjakan aja. Ya ini yang namanya rajin, ini namanya persisten. Ya begitu, kurang lebih. Oke. Tapi kan kadang itu realitanya susah gitu mau ngelakuin itu. Nah, terus kalau misalkan kita kan nggak bisa kayak Pak Agus yang terus persisten seperti itu gimana itu bro?
kalau pas begitu gimana ya misalnya ya. Oh ya, misalnya kita bisa begini. Saya biasanya suka ngerayu diri sendiri. Pernah dirayu kan? Kalau ini ngerayu diri sendiri. Nah, saya ngerayunya begini. Ngerayunya adalah, oke, saya malas duduk nih, gitu. Saya malas meditasi duduk nih. Oke deh, duduk dulu deh. Satu hal aja duduk. Duduk dulu. Oke, setelah duduk apa ya? Oke, ini dulu, stretching leher dulu, stretching leher dulu. Satu dulu. Oke, kanan. Sekarang apa? Sekarang apa? Oke, sekarang kiri. Oke, terus apa? Terus toleh kanan, toleh kiri, gitu. Terus apa lagi satu selanjutnya? Atas, bawah. Setelah satu, lalu satu, lalu satu, lalu satu. Udah 45 menit. Sefu pernah bilang, nah, dan ini yang Sugi alami gitu. Nah, Sugi melakukan hal itu, saya melakukan hal itu karena Sefu itu pernah bilang bahwa kadang kita mau mulai latihan itu rasanya malas sekali. Tapi kadang begitu kita mulai, udah habis itu langsung kayak ngalir aja. Dan itu berkali-kali terjadi di latihan pribadi saya gitu. Dan kita tuh suka kalau mau duduk, meditasi duduk itu kadang kita tuh suka berpikir, aduh 1 jam ya gitu, nanti kakinya sakit, nanti punggungnya pegel dan sebagainya gitu. Kita udah ditipu sama pikiran kita sendiri. Gitu. Oh, jadi pada saat berpikir misalkan, aduh nanti kalau misalkan saya meditasi duduk 1 jam, nanti kaki saya pegel, kesemutan. Sebenarnya pikiran itu tuh udah nggak di sini ya. Dia udah mikirin nanti terjadi apa, gimana. Ya benar. Si Santi memang smart. Itu karena kita pikirannya sudah melihat ke pengalaman masa lampaunya. Oh, biasanya kalau saya duduk kakinya pegel, kesemutan dan sebagainya. Jadi dia nggak fresh, nggak beginner's mind. Nah, istilahnya kan begitu. Nggak beginner's mind. Kita jadi karena kita ingatnya terus yang jelek-jelek gitu ya, tanda kutip, yang kesemutan, yang pegel gitu, akhirnya ya nggak minat, males. Itu jadinya seperti begitu gitu, karena kita nggak fresh pikiran. Tapi bicara tentang fresh nih, terkait dengan kata fresh, ada satu lagi sebenarnya. Ada satu kondisi yang kita nggak capek, kita nggak males juga, kita berusaha mengerjakan metode, tapi nanti kita jadi kayak ketiduran juga gitu. Tapi ketiduran ini nggak yang terasa lelah gitu. Nah, saya nyebutnya lembam. Gitu. Lembam. Kalau ingat waktu SMA ada, dulu SMA IPA nggak sih Santi? Saya IPS. Oke. Dulu kalau di fisika SMA itu ada hukum kelembaman. Nah, lembamnya itu maksudnya. Lembam ini sebenarnya kayak nanti biasanya kita duduk, kita ngerjakan metode, misalnya body scanning gitu ya. Terus lama-lama kejernihan pikirannya itu pudar. Terus jadi gelap dan lupa semuanya. Nah, terus prosesnya tuh pelan-pelan gitu, nggak berasa gitu. Sehingga karena dia gradual, pelan-pelan nggak berasa, kita tuh jadi kayak nggak ingat apa-apa sama sekali. Redup dari yang ngerjain metode, terus nggak ingat apa-apa lagi, terus tidur. Terus nanti nggak berapa lama kita tuh kayak kebangun gitu. Terus kebangun rasanya kejernihannya nanti kayak kayak membuka gitu, kayak kejernihannya hadir lagi gitu. Tapi nanti berulang lagi begitu. Dan satu sesi duduk itu bisa berkali-kali begitu. Nah, ini adalah kondisi yang saya nyebutnya lembam gitu. Kalau udah begini, apalagi kalau udah 2 kali 3 kali, biasanya saya langsung bangun pergi namaskara aja, karena bertahun-tahun saya ngalami begitu. Gak ada gunanya dipaksa untuk lanjut gitu di latihan meditasi duduk gitu. Oke, berarti tadi kemalasan itu dipicu pikiran kita tuh suka melabeling atau mengejat sesuatu gitu ya, bro ya. Padahal sebenarnya kita cuma harus melakukan just do it. Entah itu hal-hal yang kecil, sekedar stretching atau mungkin namaskara atau apa gitu. Ya. Just do it gitu, gak usah dipikir-pikir dia bakal seperti apa. Exactly. Nah, kalau misalkan yang tadi kan untuk malas ya bro. Nah, kalau misalkan dengan orang yang sibuk nih,
Biasanya kan kita setelah pulang, aduh rasanya capek, terus kok Ya, males ya kan mau berlatih, itu gimana tuh? oke. Tadi eh, tadi kita bilangnya males, benar-benar berasa males gitu ya. Nah, kalau sekarang udah kerja, pulangnya malam, terus rasanya udah capek, males gitu. Maksudnya gitu ya. Ya, Eh, saya pernah ngomong begitu ke Sufu Chichen waktu itu. Dan Sufu bilang ke saya begini, oke, mana jadwal kamu? Kamu tulisin ke saya. Nanti saya tulisin kamu harus latihan di mana. Waktu itu saya malu saya lihat. Nah, tapi kata-kata Sufu Chichen itu membuat saya akhirnya punya suatu habit gitu ya. Saya di Excel, saya sekarang tiap hari saya harus ngerjain apa, kemudian saya ngerjain apa, yang sudah dikerjakan apa gitu, itu saya tulis semua. Nah, teman-teman bisa nyoba begini, bikin yang sangat detail, dari bangun tidur diketik, atau mungkin nggak langsung lah, tapi kita bangun ditulis jam 7 pagi saya bangun, terus durasinya berapa lama saya mandi, saya makan, saya ditulis sampai detail. Setelah seminggu kita akan bisa lihat polanya kita benar-benar sibuk atau kita sebenarnya banyak leleh-leleh ngapa-ngapainnya gitu, entah itu main game lah, scrolling IG lah, Facebookan lah gitu, macam-macam gitu. Jadi di sana kita bisa lihat kita memang sibuk atau kita cuma ngerasa sibuk. Gitu, kurang lebih begitu. bener sih. Nah, kalau misalkan Bener sih. rezeki gimana? Katanya suka main game juga. Waduh, gua ditembak. Ya, benar, itu benar. Saya senang sekali main video game dari kecil. Guilty pleasure. Saya bilangnya guilty pleasure. Tapi kalau sekarang dibandingin sama dulu, wah, gak ada apa-apanya. Sekarang mungkin saya main sehari sejam mungkin total kalau diakumulasi. Kadang-kadang main juga karena pengen nyari quality time sama teman-teman. Nah, kadang-kadang saya diajak belakangan diajak Fitradi untuk main Among Us yang lagi happening banget. game game fitnah-fitnah katanya. Tapi kalau dibandingkan dulu itu saya bisa main 8 jam sehari. Udah kayak kerja. Kalau sekarang saya baru tahu bahwa gaming business is a very big business gitu ya. Tahu itu saya dari dulu langsung bablas aja jadi atlet e-sports. Nah, sekarang saya lebih banyak main game idle, istilahnya idle game gitu, yang ditinggal aja juga jalan sendiri gitu. Jadi ya itu win-win solution bagi saya. Tetap bisa ngerasain senangnya main game tapi juga nggak makan waktu banyak-banyak. Paling sekali buka ya 10 menit, setting, tinggal 5 jam saya kerja, buka lagi bentar 10 menit tinggal lagi. Ya sekarang begitu sih. Nah, tapi yang terkait main game ada yang satu yang menarik. Waktu saya retreat, waktu di retreat itu kerasa banget, aduh, game gue gimana ya, karena kan sesuatu yang habitual gitu. Tapi di sisi lain, karena di retreat kita pikirannya tenang, rasa ingin main itu jadi sangat dominan, sangat jelas gitu. Sehingga pada saat itu terjadi, tinggal diarahkan aja gitu ke metodenya, dan rasanya habis itu kayak ya udahlah gitu, kerjakan aja metodenya, itu ya nanti juga udah biarin aja, nanti juga dia hilang sendiri. Itu sangat impresif. Bertahun-tahun saya retreat, itu sangat impresif. Nah, kurang lebih begitu kalau untuk main game. Tapi keren sih bro, dari 8 jam jadi 1 jam semakin. Ya, jam akumulatif. Oke, berarti untuk kesibukan itu tuh sebenarnya nggak bisa dipungkirin, kan setiap orang punya kesibukannya masing-masing ya. Cuma kita sebenarnya kita tuh kadang sibuk itu kita harus apakah kita benar-benar sibuk atau kita cuma melabelkan kalau yang kita kerjakan itu sibuk, kita sibuk. Kadang kan kita latah gitu bilang kita sibuk-sibuk, tapi kita nggak tahu sebenarnya kita kerjakan itu bener-bener sesuatu yang bermanfaat enggak sih? Kita kan kadang kayak gitu, suka pura-pura sibuk. Pura-pura sibuk ya. Kita either pura-pura sibuk atau ngerasa sibuk.
Iya, atau gitu, ngerasa sibuk. atau ngerasa sih. Nah, kalau misalnya setelah kita memfilter seperti yang tadi Bro Sugi bilang, dan ternyata memang kita benar-benar sibuk nih Bro, itu gimana? Oke, berarti udah dikerjakan yang tadi ya, bikin Excel, Iya. kita lihat dan sebagainya. Kalau benar-benar sibuk, satu mungkin kita bisa ingat, kita bisa mengatakan pada diri sendiri bahwa saya juga butuh istirahat, dan latihan kita dalam bentuk apapun itu, mau duduk, mau mindful eating atau apapun itu, meditasi makan atau meditasi jalan, itu adalah bentuk istirahat gitu ya, satu bentuk istirahat. Kemudian yang lainnya adalah kalau orangnya benar-benar sibuk sekali, full. Nah, saya pernah tanya nih ke salah satu fase gitu, terus jawaban beliau adalah begini, ya kamu harus pilih buat dirimu sendiri lah. Kamu mau jalanin kehidupan seperti apa? Kamu mau jalanin kehidupan yang super sibuk seperti begini atau gimana gitu deh. Kamu harus terima konsekuensi dari pilihan. Jadi ya kita harus tanya diri sendiri gitu, maunya hidupnya yang seperti apa. Gitu. Kalau itu benar-benar sibuk. Saya setuju sih itu. Jadi sebenarnya yang tahu porsi kita ya kita sendiri. Jadi kita harus tahu yang mana yang mau kita kerjain dan yang mana yang benar-benar kita butuhin. Gitu ya Bro. Yang mana yang kita mau juga. Yang Iya, kita dan butuhkan mana. dan yang kita benar-benar maunya, aspirasi kita seperti apa gitu. Oke. Nah, terus tadi kan gelisah, lalu solusi udah ada solusi ngantuk juga. Nah, kalau misalkan kan Sibuk misalkan dan misalkan pokoknya misalkan saya aja deh. Kan misalkan udah meditasi sama, tapi ternyata kok gini-gini aja latihannya. Itu gimana? oke. Apakah gimana dengan Bro Sugi? Pernah nggak sih merasa nggak pede dengan latihan latihan Um, itu? Gini-gini aja. Sampai sekarang juga kadang-kadang rasanya gini-gini aja. Ya benar-benar. Saya serius, I'm serious gitu. Sampai sekarang juga kadang-kadang rasanya eh, begini-begini aja. Cuma mungkin agak sedikit berbeda dengan ketika eh, tahun-tahun awal saya berlatih. Bedanya adalah eh, dulu rasanya tuh benar-benar gerem dan stagnan dan geram. Nggak bisa terima latihannya gini-gini aja gitu. Persis ngomongnya gitu. Kok latihan gue gini-gini aja gitu. Terus akhirnya apa? Akhirnya adalah saya jadi nggak pede. Jadi nggak pede dengan diri saya sendiri gitu. Juga nggak pede dengan latihannya gitu. Entah itu metodenya, entah itu teachingnya gitu. Jadi uh, itu yang terjadi waktu itu. Tapi kalau sekarang ya, saya tanya gitu, latihannya gini-gini aja. Lah maunya gimana? Itu gimana tuh Bro? Nah, maunya gimana gitu? Maunya emang latihan tuh seperti apa gitu? Kadang orang kadang orang pengen tidak begini-begini aja gitu. Tapi maunya Iya. seperti apa? Ya, bener nggak? Maunya sebenarnya Betul. seperti apa? Iya. Coba ditanya Lalu gitu. Hmm, hmm. solusinya gimana untuk menghadapi itu semua? Maksudnya yang kita itu nggak tahu kita maunya apa itu gimana itu? Oh, ya, I get it. Oh, nah, kalau waktu itu karena baru pemula, latihan juga baru paling 1 tahun 2 tahun maksimal. Waktu itu ya karena saya tidak punya confident banyak pada diri saya sendiri, cenderung nggak pede pada diri saya sendiri. eh, Apa ya? Waktu itu ya saya mikirnya cuma begini ya, yang diajarin itu apa sih gitu? Seperti apa sih? Gambarannya seperti apa? Langkah-langkah, step-stepnya yang diajarkan itu seperti apa? Nah, mungkin bisa dibilang saya beruntung gitu. Saya percaya aja gitu dengan apa yang udah diajarkan gitu. Dan udahlah gitu. Eh, Walaupun rasanya gini-gini aja, pokoknya dikerjakan aja terus. Dikerjakan aja terus. Kadang-kadang rasanya nggak pede, kadang-kadang rasanya, aduh, gua nih mungkin memang dasar orangnya apa ya, orangnya jelek, orangnya bandel.
gitu. Rasanya begitu, tapi ya pokoknya kerjakan aja lah gitu, pokoknya dikerjakan aja. Dan eh, tentu tentu juga ada aspek seperti misalnya, oh ya ini yang diajarkan ini nih logis gitu, masuk akal, sehingga saya punya rasa faith gitu, punya rasa percaya gitu terhadap apa yang sudah diajarkan pada saat itu gitu. Nah itu waktu itu caranya saya sih begitu gitu, dari apa, gini-gini aja, terus nggak pede, terus bahkan kadang-kadang self blaming gitu, saya nih yang bego gitu kan, kadang-kadang begitu ya. Tapi habis itu ya percaya aja lah gitu, jalanin aja. Itu sih waktu itu yang saya Sugi ini lakukan. Jadi kalau misalkan kita lagi nggak pede itu, kita kita itu penting untuk kita untuk mempunyai suatu, mungkin apa ya, percaya kalau misalkan yang kita lakuin itu sesuatu hal yang baik. Jadi nantinya akumulasi dari yang kita kerjakan itu akan membuahkan hasil. Dan mungkin malah kadang kita nggak sadar, kita udah lama berlatih, sedikit banyak mungkin itu udah merubah diri kita di kehidupan kita sehari-hari. Biasanya sih gitu juga. Ya, Kadang saya seperti itu. kita harus nanya orang sih, kalau itu kita harus nanya orang. Ehm, tapi saya pribadi saya ngerasa saya udah berubah. Contohnya misalnya begini, saya ingat satu malam di tahun keempat atau tahun kelima saya di Jogja gitu, terus saya duduk, terus waktu itu saya nyoba meditasi Loving Kindness, meta. Saya ingat sekali waktu itu saya meletakkan, biasanya kan meta itu memancarkan dada 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 dan sebagainya gitu kan. Waktu itu saya ingat sekali saya meletakkan diri saya di urutan terakhir. Jadi ke mama, ke saudara, teman dan sebagainya, sebenarnya diri saya terakhir. Bukan karena saya selfless, bukan karena saya tidak egois, tapi karena saya merasa diri saya paling tidak layak, paling tidak berharga. Dan seketika itu juga saya nangis. Banjir lah. Banjir gitu. Setelah itu saya jadi menyadari bahwa saya ini mudah sekali mengakomodasi orang, membantu, memaafkan, mengakomodasi lah secara general. Tapi begitu diri saya melakukan kesalahan, atau bahkan mungkin nggak salah, tapi nggak tahu gitu harus gimana, terus ketika nyoba terus tanda kutip salah, nggak tahu terus tanda kutip salah gitu. Wah itu rasanya seperti ya yang tadi saya bilang, wah saya ini bego, self blaming, dan rasanya itu kiamat lah, the end of the world. Nah tapi seiring proses itu terjadi, setelah nangis kita biasanya kan selalu ada rasa lega, ada suatu kelegaan yang muncul gitu, dan itu rasanya ada beban yang lepas, yang drop gitu. Dan itu berulang sebenarnya sesi itu. Nah setelah itu, yang menarik adalah setelah itu sebenarnya. Setelah itu, Sugi, saya hampir setiap hari gitu latihannya begitu. Saya selalu start dengan Loving Kindness. Setelah itu saya baru pakai metode yang biasa. Waktu itu body scanning biasanya gitu ya. Nah, yang menarik adalah latihannya setelah itu menjadi terasa mudah. Nggak mudah ngantuk. Mengerjakan metode tidak bergulat, artinya tidak berantem terus dengan buah pikir, tidak gelisah. Dan waktu itu yang saya lakukan itu simpel sebenarnya. Setelah Loving Kindness, setelah meta, saya membawa rasa hangat, rasa familiar dengan diri sendiri, atau rasa sayang gitu. Misalnya kalau kita sayang ke orang tua gitu, nah rasa sayang itu saya bawa ke setiap bagian tubuh dari ketika kita melakukan metode body scanning misalnya gitu. Atau misalnya mengamati nafas, ya berarti membawa rasa sayang itu ke sensasi nafasnya. Dan itu membuat sensasinya itu menjadi jelas, mudah sekali untuk ditemukan, dan dia jadi jelas gitu. Dan sekali lagi ada rasa lega, ada suatu rasa lega, jadi nggak ngotot, ada suatu rasa lega. Nah, setelah beberapa waktu melakukan seperti itu, lalu banyak pengalaman-pengalaman yang saat itu saya cuma bisa bilang pengalamannya pengalaman bagus gitu.
Saya nanya ke Pak Agus, nanya ke Sefu, waktu itu nggak dikasih tahu itu. Nah, tapi ya nggak ada yang mau kasih tahu gitu. Tapi ya saya kalau hari ini saya mikir saya jadi paham kenapa nggak dikasih tahu pada saat itu gitu. Nah itu adalah salah satu yang paling turning point, saya bilang gitu, turning point dalam dalam latihan saya selama bertahun-tahun. Oke, jadi di situ berarti sebenarnya penting sekali ketika kita mau mengerjakan sesuatu, kita mulai dari diri kita sendiri, kita mencintai diri kita sendiri, baru setelah itu mungkin kita bisa mulai mencintai orang, memancarkannya keluar gitu ya bro ya. Oke. Dalam kasus saya iya, dalam kasus Iya. saya iya. Dalam kasus saya iya, karena kadang kita nggak sadar yang seperti itu sesuatu yang subconsciously. Oh iya. Itu sesuatu yang halus dan subconscious gitu. Ya diri sendiri yang kadang bisa menyadarinya itu. Kadang-kadang perlu bantuan orang untuk melihat yang seperti itu sih gitu. Dalam hal ini Iya. ya saya kebetulan berhasil, nggak sengaja berhasil menemukan sendiri gitu. Oke, nah tadi kan disebutkan ya bro ya. Nah gimana kalau misalkan ketika kita mendapatkan pengalaman yang bagus, apakah itu membantu nggak bro dalam proses latihan kita? Kalau waktu Menurut itu bro? ya, waktu itu begitu ada pengalaman bagus tuh rasanya wah euforia. Euforia. Terus setelah itu mau dicoba supaya bisa lagi nggak bisa-bisa. Ya tapi itu memberi confident lah gitu. Oh, bisa ternyata bisa gitu. Tapi dalam hal ini saya jadi keinget Jan Bram bilang pengalaman bagus tuh kayak gajian. Jadi kita harus pegelnya dulu, kesemutannya dulu. Setelah itu semua ditelateni satu persatu, ngantuknya, malesnya, ditelateni satu persatu, nanti baru kita gajian. Kita dapat pengalaman bagus. Dan setiap punya pengalaman bagus tuh selalu memberi boost PD gitu ya. Nah, bedanya adalah kalau dipikir bedanya dulu sama sekarang adalah kalau dulu dia cuma sepercik gitu memberi boost, kalau jangka panjang setelah 10-11 tahun gitu, itu membangun faith, membangun faith kepercayaan gitu, baik pada diri sendiri, pada latihan kita, metode kita, juga pada guru dan pada Buddha Dharma tentu gitu secara umumnya gitu ya. Itu jadi jangan bilang bahwa kuantitas itu nggak penting gitu ya, karena kualitas itu dibangun over kuantitas yang pegel-pegel, kesemutan, ngantuk-ngantuk. Itu seperti itu kurang lebih pengalamannya. Kalau saya refleksi ke belakang begitu jadinya. Oke. Ini kebetulan yang join udah banyak ini, kayaknya teman-teman yang sering berlatih juga. Ini ada Bro Kur, ada Sis Linda, Sis Awan, Sis Email, ada Bro Yohan. Oke, barangkali teman-teman di sini ada yang mau bertanya, boleh nanti silakan diketik aja, nanti saya akan tanyain pada sesi pertanyaan ya. Ayo. Oke. Nah, sekarang nih Bro, kan tadi kan udah berlatih cukup lama. Nah, menurut Bro Sugi itu, apakah dari berlatih itu membawa manfaat nggak sih kira-kira ke kehidupan sehari-hari Bro Sugi? Saya takut jawabnya terlalu klise gitu ya. Orang kalau saya bilang ada, saya takut jawabnya terlalu klise. Tapi mungkin saya bisa menjawabnya begini. Saya bisa merasa bahwa saya orang yang lebih baik sekarang. Misalnya, dulu waktu SMA, saya diminta untuk ikut lomba debat bahasa Inggris. Tapi saya nggak menang simply karena saya terlalu malu untuk public speaking, untuk bicara depan umum. Waktu itu saya malu sekali sampai nggak bisa berkata-kata. Nah, sekarang udah berapa tahun? 15 sampai 20 tahun kemudian lah. 15 tahun lah, 15 tahun. Paling nggak saya cukup pede untuk bicara di sini sekarang. Jadi paling nggak di sisi itu saya bisa bilang bahwa saya sudah berhasil menemukan cara untuk menghadapi malu
untuk bicara di depan umum, paling nggak begitu. Itu yang benar-benar paling nggak bisa saya rasakan. Di sisi lain juga saya ngerasa saya tidak terlalu keras pada diri saya sendiri lagi. Kalau dulu saya awal berlatih, saya nggak bisa, saya akan blame diri saya, bego, atau nggak becus, gitu. nggak pinter gitu ngerjakan metode gitu. Tapi kalau sekarang saya nggak bisa, ya sudah, ya sudah gitu. Nanti dikerjakan lagi, gitu. Nanti berlatih lagi. Misalnya begitu konteksnya. Atau mungkin dalam pekerjaan gitu. Kalau ngerjakan sesuatu rasanya sudah diplan dengan baik, tapi terus ada kejadian, ada sesuatu faktor eksternal yang kita nggak bisa kontrol, yang kita nggak tahu tiba-tiba aja terjadi gitu. Saya akan bilang ke diri saya, ya ini sesuatu yang benar-benar saya nggak bisa kontrol. Saya cuma bisa mengantisipasi, tapi in the end of the day ada hal-hal yang kita nggak bisa kita atur semuanya, nggak bisa kita kontrol semuanya. Dan sekali lagi saya nggak menyalahkan diri saya terlalu banyak gitu, terlalu keras lagi. Paling nggak saya bisa bilang begitu setelah 11 tahun berlatih lah mungkin. Oke, keren. Keren sekali jawabannya. Oke, ini kebetulan ada satu pertanyaan nih dari Bro Anton Tony. Pertanyaannya, bagaimana kita melatih kesabaran dan keteguhan hati? Wah, pertanyaannya kayaknya cukup berat. Pertanyaannya berat. Untuk sabar dan keteguhan hati. Saya kalau marah, kerjaan saya sekarang adalah narik nafas panjang. Itu satu. Itu adalah aspek akut. Kalau di kesehatan kita bilang akut. Yang saat ini bisa dikerjakan langsung apa? Saya biasanya tarik nafas panjang. Itu satu. Terus untuk keteguhan hati saya rasanya melihatnya lebih yang jangka panjangnya gitu ya. Dalam jangka panjang kalau kita menghadapi kesulitan yang mungkin beruntun atau suatu kondisi yang terjadi dalam jangka panjang juga. Bagi saya ada dua mungkin. Satu, saya akan tarik nafas panjang di setiap kondisi yang rasanya sudah mau bikin saya meledak, tanda kutip meledak gitu ya. Rasanya gue nggak bisa lagi. Itu saya akan tarik nafas panjang berkali-kali. Lalu kedua, teman-teman harus hati-hati dengan ketika melihat jangka panjang, hati-hati seperti tadi kita melihat meditasi duduk 1 jam itu. Kita harus ingat bahwa 1 jam itu terdiri atas 1 detik, 1 detik, 1 menit, 1 menit, baru kemudian 1 jam, 1 hari, dan seterusnya. Jadi, ketika kondisi seperti itu, yang kita katakan keteguhan hati itu ya juga gimana kita bisa bertahan di saat ini dulu paling tidak. Jadi orang menyerah biasanya karena dia melihat langsung 1 jam ke depan. Punggung sakit, kaki pegel. Kalau saya ketika itu saya berpikir bahwa oh ya ini akan banyak masalah ke depannya gitu. Tapi paling nggak saya berusaha melihat ini dulu. Oke, sekarang apa dulu yang harus dikerjakan? Yang urgent gitu ya. Tapi pada saat yang bersamaan saya tetap punya goal, tetap punya visi. Oh ya, saya harusnya arahnya adalah ke sana. Tujuannya adalah ke sana. Dan di setiap langkah itu kemudian menyesuaikan dengan apa yang kondisi-kondisi pada saat itu untuk sekali lagi mencapai goalnya, mencapai visi yang ditetapkan di awal gitu. Rasanya begitu. Kadang orang tidak bisa bertahan karena dia tidak punya Pak Agus kapan hari ngomong tidak punya why, tidak punya alasannya, tidak punya why-nya kenapa melakukan hal ini. Saya pikir itu yang paling penting gitu. Kalau kita punya suatu visi jangka panjang, kita harus punya why-nya. Oke. Oh, ini ada satu lagi nih pertanyaan dari Jerry. Oh iya. Okay. Coba bagi tips-nya dong. Cara agar selalu mempertahankan pikiran dalam beginner's mind. Mungkin boleh dijawab
Sugi, silahkan. Beginner's mind itu kadang-kadang kalau kita bicarakan, kadang-kadang dia jadi terlalu konseptual. Orang mengenal, wih, istilah beginner's mind, wah gitu, ini sesuatu yang wah, baru gitu kan. Bagi saya selalu berusaha untuk seperti anak kecil yang dapat mainan baru. Anak kecil kalau dapat mainan baru itu gimana sih? Seru gitu kan, langsung, wah, mainan baru gitu. Ini mainan baru. Kalau anak kecil terus diemot, dipukul-pukul, dibanting-banting. Dalam artian ada suatu playfulness, rasa ingin bermain, rasa ingin bereksperimen dengan apapun itu, dengan ya apalah, misalnya objek meditasinya tubuh gitu ya, berarti kita berusaha bereksperimen dengan tubuh. Dan eksperimen itu penting gitu, karena over the years, dalam jangka panjangnya, kita jadi tahu bagaimana supaya efektif, efisien di dalam berlatih, karena kita bereksperimen dan evaluasi tentunya gitu. Jangan eksperimen terus nggak ada evaluasinya gitu. Dan bereksperimen dan being playful itulah bagi saya itu cara saya mempertahankan beginner's mind. Karena bereksperimen itu kan kita tahu di masa lalu seperti apa karena kita sudah mengevaluasi. Tapi saat bereksperimen kan kita nggak ingat-ingat yang kemarin gitu. Oh kemarin begitu, oh ya sekarang gue coba begini deh. Sekarang gue cobanya begini deh gitu. Dan ketika mau nyoba sesuatu yang baru, kayak anak kecil gitu, dapat mainan baru. Wah, asik nih, gitu. Coba gitu. Seru. Kalau cara saya begitu. Siapa namanya tadi? Pak Jerry. Okay. Jadi kadang kita perlu mengaplikasikan cara berpikir seperti anak kecil dalam segala sesuatu supaya beginner's mind itu hadir. Ya, itu cara saya paling enggak. Oke, ini nggak terasa udah mau 1 jam nih, bro. Oh, oke. Ada pesan terakhir buat pemirsa ya di rumah? Oke. Saya mungkin punya quote aja buat teman-teman. Buat nyemangatin diri kita, diri saya juga, si Santi dan teman-teman semua, quote favorit saya gitu. Saya suka sekali quote dari Buddha Gautama. Buddha Gautama bilang begini, hanya ada 2 kesalahan menuju kebenaran. 1, nggak mulai. Yang kedua, nggak dilanjutin. There are only 2 mistakes on the way to the truth. Not starting and not going all the way. Nggak mulai atau nggak dilanjutin. Nah, itu aja. Sisanya itu bukan kesalahan. Oke, ini kebetulan ada pertanyaan yang lain. Oke. Masih sempat nggak ya? Gitu? Masih sempat nggak? Kalau sempat ya, nggak apa-apa. Pendek kali ya. Dari Asna Go. Gimana caranya kita menghilangkan hobi kita yang berlebihan terhadap sesuatu? Misalnya kan tadi minum 8 jam tuh, jadi 1 jam. Gimana bro caranya? Saya mungkin cerita pengalaman saya. Waktu itu saya kenapa sih bisa drastis menurun main game? Karena waktu itu saya menyadari bahwa pada saat itu main game adalah pelarian saya. Gitu. Saya berusaha mengaktualisasi diri, tapi di video game. Saya berusaha lari dari dunia nyata dan membuat dunia saya sendiri di dalam game. Jadi saya mengaktualisasi dirinya tapi di dunia game gitu. Ketika titik di mana saya puas di sana, saya baru sadar bahwa saat itu saya sebenarnya melarikan diri. Sehingga setelah itu saya cenderung saya bisa drop ke kemelekatannya lah gitu, kemelekatannya terhadap main game. Sekarang masih ada masih gitu. Tapi it's just more for socializing, having fun, dan bukan lagi melarikan diri dari dunia nyata gitu saya pikir. Nah, saya nggak tahu ada orang yang punya hobi, apakah dia memang benar-benar senang atau tanya diri sendiri gitu, kenapa sih saya senang sekali gitu untuk mengerjakan sesuatu gitu, punya hobi itu. Itu yang harus digali menurut saya. Oke, pas banget nih, udah mau 1 jam. Mungkin kita tutup
langsung aja kali ya. Oke, Ada buat teman-teman bisa pantengin terus IG Chan Indonesia dan Chan Medan setiap minggunya dari jam 9 sampai jam 10. Terus akan ada talk seperti ini yang menarik seperti ini terus setiap minggunya. Terus juga hari Kamis juga ada sharing dhamma dari Suku Boyen. Bisa dipantengin juga di YouTube-nya, YouTube Chan. Oke, mungkin udah cukup kali ya. Rosugi, terima kasih ya sudah mau sharing ke kita semua. Sharingnya sangat menarik. Terima kasih Susanti sudah menemani. Terima kasih juga teman-teman yang hadir. Terus teman-teman yang behind the scene. Nanti sesekali ada siapa ya, ada Cirini, mungkin ada Kuku Armiadi, Kotoni mungkin yang bikin poster juga, dan lain-lain. Mungkin saya nggak bisa sebutin satu persatu. Terima kasih banyak. Tanpa mereka nggak bisa jadi. Ini nggak bisa jalan. Oke, itu aja. Terima kasih teman-teman udah mau nonton IG-nya. Kita jumpa lagi minggu depan. Thank you, bye-bye. Bye-bye. Thank you. Have a nice weekend.